Kembali lagi di Economy Corner bersama saya Abdul Qohar. Pak Budi, tadi sebelum break saya tanya tentang, kan BI ini sebagai regulator, sebagai pendorong sehingga orang itu mau bertransaksi dengan QR Code. Respon masyarakat seperti apa di Lampung ini? Lalu kemudian kedua, tadi kan Bapak selalu bilang surprise, terkejut. Ekspektasinya apa? Berarti ini di luar ekspektasi atau bagaimana? Tadi saya sampaikan di awal ini blessing gitu ya. Blessing, ya. Jadi jujur aja di awal kami tidak bisa memperkirakan bagaimana peningkatan penggunaan kris di masyarakat gitu ya, baik sisi merchant maupun pengguna. Ya. Tapi karena adanya COVID, di mana orang tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi orang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan retailnya, ini bisa terpenuhi dengan menggunakan kris. Jadi ini juga memang sejalan dengan rekomendasi dari WHO sebenarnya untuk apabila memungkinkan transaksi pembayaran itu dilakukan secara non tunai. Dan tadi alhamdulillah kita di Indonesia sudah mempersiapkan sebelum pandemi gitu ya. Dan ini adalah suatu activity dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Jadi memang ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan dari 5 arahan Bapak Presiden, di mana yang kelimanya adalah digitalisasi khususnya UMKM. Dengan kris ini kita dorong untuk bisa dimanfaatkan. Dan jargonnya dari kris ini sebenarnya ada sering disebut itu cemumuah itu. Apa itu? Cepat, mudah, murah, aman dan handal. Itu. Jadi memang itu untuk mengingat ya, mempermudah. Iya, cemumuah itu. Iya. Seperti itu. Cepat, mudah, murah, aman dan handal. Iya. Handalnya itu maksudnya? Tadi kita nggak usah ribet-ribet, bisa diandalkan itu, nggak usah kesana kemari, gitu. Tetap bisa kita bertransaksi. Bapak misalnya pesan suatu, misalnya kopi lah, mau dikirim, terus bayarnya kan pakai kris saja gitu. Tapi misalnya datang ke toko gitu, karena takut kena ketertular, saya mau bayarnya pakai kris, gitu. Dan udah nggak perlu dengan kris ini udah nggak perlu. Tadi saya tunjukkan one on one seperti itu, tapi one for many gitu. Jadi misalnya ini dari PJSP apa, A gitu ya, tapi kita bayar dari PJSP C, D, E bisa tetap berlangsung. Berarti handal itu kan. Nah, salah satu pasti kan tetap ada yang namanya biasanya kendala ya. Tantangan lah. Orang lebih suka menyebut tantangan. Tantangan terbesar dari kris sekarang ini apa? Tantangan terbesarnya jaringan. Ini kan kita memang namanya digital ini harus disupport oleh jaringan yang handal gitu ya. Kita berkomunikasi juga karena ini merupakan sarana digital, supportnya adalah jaringan. Namun dari beberapa pertemuan yang dipimpin oleh Bapak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar, di situ juga dihadiri oleh Bapak Menko Informasi, Pak John Plate. Beliau memang sangat mendukung untuk pemanfaatan kris. Jadi setiap activity saya beli pakai kris ya, udah saya scan. Jadi ikut mempromokan juga gitu ya. Betul. Dan Pak John Plate langsung menyatakan bahwa beliau akan menyediakan kehandalan jaringan untuk seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya kendalanya lebih kepada jaringan ya kadang-kadang, tapi itu pun tidak terlalu sering atau bagaimana? Atau masih tantangan ya? Sorry, kalau agak di pelosok gitu ya. Ini kan maaf ya. UMKM kan sampai di ini ya. Betul. Kalau kita lihat di Provinsi Lampung, memang yang tertinggi adalah Kota Bandar Lampung, karena infrastrukturnya kan memang juga memadai. Lampung Tengah ini juga maju, Pesawaran, masih hinterlandnya dari Kota Bandar Lampung ini cukup maju pesat untuk penggunaan kris. Namun saya ingin sampaikan juga ada salah satu kabupaten di Provinsi Lampung ini menyatakan dia akan menerapkan kris untuk pasar tradisional modern, tapi ya pasar tradisional modern yang akan segera di launching. Ini sebenarnya mungkin kita melihat bahwa di beberapa pasar tradisional di
Kota Bandar Lampung itu juga beberapa sudah mengaplikasikan KRIS. Dan salah satunya pasar Wai Halim tahun lalu kan mendapatkan penghargaan juara 1 nasional untuk pasar sehat dari BPOM. Dan di situ sehat itu salah satunya transaksinya menggunakan KRIS. Salah satu indikator ya, yang membuat dia menang itu karena dia menggunakan KRIS ini diapresiasi sama pada saat itu dia Bapak Wali Kota Bandar Lampung karena bisa diterapkan di pasar Wai Halim. Dan akhirnya diganjar penghargaan itu ya. Benar. Dan di sini juga sebenarnya dutanya banyak loh di Provinsi Lampung. Pak Gubernur Arinal juga mengajak kita untuk memanfaatkan KRIS. Ibu Ketua Dekranasda, Ibu Riana Arinal. Bapak Sekda itu kalau ada kegiatan, saya mau bayarnya pakai KRIS. Ini seperti ini ya, brand ambassador seperti itu juga kita sangat butuhkan untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat. Nah, target kira-kira ini kita bicara target. Kapan ini kira-kira bisa memuaskan, bisa sampai katakanlah di atas 50%? Jadi untuk Provinsi Lampung ini kita ditarget sampai akhir 2021 ini sebanyak sekitar 170.000 merchant atau meningkat 100% dari sekarang ya. Kondisi Maret ini 90-an sekian. Kemarin kan 80, terus sekarang udah 90. Akhir tahun ini kita ditarget sampai dengan sekitar 170.000 merchant. Karena untuk mendukung pencapaian 12 juta KRIS seluruh Indonesia. 12 juta KRIS seluruh Indonesia di akhir tahun? Di akhir tahun ini. Ya, ini tadi karena tujuannya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Apakah itu yang kemudian menyebabkan juga salah satu keputusannya kemudian ada pemberlakuan 0% untuk ini? Gitu, ya benar. Jadi ada namanya transaksi ya. Kalau kita pakai edisi, si merchant, si pedagang ini kan juga kena biaya kan? Kena cas gitu ya? Kena si merchantnya. Merchantnya, betul. Kalau si penggunanya juga dulu kena charge. Kalau sekarang KRIS ini si pengguna nol, tidak kena biaya. Sedangkan merchantnya yang UMKM mikro itu 0% sampai dengan akhir Desember 2021. Kalau yang lain ya kalau untuk Bapak mau donasi 0%. Tapi kalau untuk beberapa kegiatan komersil untuk perusahaan dengan skala yang lebih besar memang ada biaya MDR 0,7%, ada 0,4% seperti itu. Baik, terima kasih Pak Budi Harto. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi pembicaraan singkat ini saya kira sangat bermanfaat bagi kita semua dan pemirsa jangan lupa terus saksikan Economic Corner dari Metro TV Lampung. Saya Abdul Qohar mohon pamit, tetapi terima kasih juga perlu kita sampaikan pada pihak-pihak yang telah mendukung acara Economic Corner ini. Tadi ada BI Lampung, kemudian Bea Cukai Lampung, kemudian Bursa Efek Indonesia Lampung atau IDX Lampung, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Unila, dan juga Hotel Radisson. Saya Abdul Qohar mohon pamit, sampai jumpa.